Untuk pertama kalinya, tarian tradisional Ronggeng Gunung digelar di Taman Suarsi, Kampung Turis Pantai Pangandaran, pada Rabu malam, 1 Januari tahun 2025. Acara ini menjadi perhatian karena melibatkan berbagai pejabat penting yang mengenakan pakaian adat Sunda atau yang dikenal sebagai baju pangsi, sebagai bagian dari pelestarian budaya daerah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasbiasma'i nama ba'du. Ibu Ida Nurlaila Wiradinata, anggota DPR RI Komisi 6, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati Pak Dandim, Kapolres, Pak Kajarit yang mewakili Ketua Pengadilan Agama, Bu Citra Fitriami, Bupati terpilih, Pak Sekda dan jajaran pemerintah daerah, para sepuh bini sepuh, tamu undangan, teman-teman wartawan, hadirin sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Yang pertama tentu mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia ini dapat berkumpul bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Salat salam senantiasa dicurahkan buat junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad, untuk keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian yang patuh dan takwa. Hadirin sekalian, tentu malam ini, malam tanggal 2, setelah tadi malam kita menyaksikan dan melihat pergantian tahun baru 2024-2025, tentu hari ini kita berkumpul bersama-sama, mudah-mudahan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sekalian, ada 2 sasaran dari peresmian ini. Yang pertama adalah upaya mewujudkan visi, upaya menetapkan konsep pembangunan makro Pangandaran sebagai tujuan wisata adalah kita lakukan terus-menerus. Saya dengan Pak Adang yang pertama, yang kedua dengan Pak Ujang ini tentu berpikir bagaimana wisata ini, bagaimana penataan ini, bagaimana pembangunan wisata ini bisa berjalan dengan baik. Halangan, rintangan tentu bagian dinamika demokrasi yang ada di Pangandaran. Saya ingat betul ketika tenda biru kaki 5 1.200 sekian lebih kita kirim untuk kita pindahkan, untuk kita bangun dan sebagainya. Tentu awal bagaimana membangun Pangandaran, penataan kawasan wisata dan lain sebagainya, membangun jalan-jalan wisata, jembatan WR, kampung turis, tentu itu memerlukan satu kekhususan, memerlukan satu fokus kita bersama-sama. Cacian, bullying, dan lain sebagainya, masyarakat tidak menerima dan sebagainya, itu menjadi batin. Hari ini menjadi indah pada waktunya, hadirin sekalian. Wisata Pangandaran, para pedagang, tukang marauken, dan semuanya menikmati betul bagaimana kawasan wisata ini memberikan manfaat dampak yang luar biasa bagi pendapatan daerah dan tentu bagi ekonomi masyarakat yang paling penting rekan-rekan sekalian. Dan sekalian, saya tidak menyangka apa yang kita lakukan berefek luar biasa. Sebagai contoh saja, di triwulan yang kedua ini, laju pertumbuhan ekonomi kita ini terbaik sejauh barat ya sekalian, 8,6%. Tentu bagaimana menggeloranya dan sebagainya. Saya kalau kumpul di Bandung dengan para bupati, saya kalau teman-teman di Bandung dan sebagainya, mereka angkat jempol 2. Bagaimana Pangandaran dalam 9 tahun, ya dalam 12 tahun, itu akan bisa berjalan dengan baik. Hari ini kita menyaksikan kampung turis. Kita menyaksikan taman ini namanya Taman Suarsi, itu baik. Arsi itu adalah ASI, Mas sekalian, sedang dibuat. Kemarin kita meresmikan batu karas, ya dan lain sebagainya, Mas sekalian. Tentu menjadi bagian melengkapi bagaimana kita indah. Membangun itu ya tidak mudah, tetapi bisa.
aman ya dan sejak kami dulu samping penataan di Pantai Barat ini. Ya, itu yang pertama. Dan kenapa ada peresmian? Agar semua kita intinya mengajak untuk semua memelihara ini dengan baik. Membangunnya kita nggak mudah, jadi anggarannya nggak mudah. Sekarang sudah jadi dan sebagainya. Bapak bisa melihat jogging track ini. Besok kita akan kasih lampu, ya. Jadi malam lihat tempatnya sana. Ini lebih mahal lagi. Ini proyeknya di BBC tadi, ya. Dan kita ingin nanti sampai mana? Batu juga begini, ya. Nanti bupati yang baru, Citra, ya bagaimana berkomunikasi dengan BBC Tandoy. Diskusi itu masih apa? Masih bisa juga di apa? Di lobby dan kita lobby. Jadi semakin cantik. Itu yang pertama. Ya. Nah, yang kedua adalah kenapa saya mau bagus ini? Jadi kan saya orang Pangandaran asli. Jadi perkembangan rombongan main itu persis. Dulu zaman kakek saya kalau bajunya begini, ikatnya bukan ikat kayak gini. Kalau itu udang, ini kayak udang. Nah nanti saya ingin nanti para pejabat mulai kita ada nanti ada dewan budaya. Bentuk kalau gerongeng harus pakai begini. Ya terutama saat resmi nanti kan tetap menyuguhkan ronggeng gunung, tinggal dimodifikasi, dikreativitaskan sehingga ronggeng gunung ini menarik. Saya kira pantainya cantik, kita punya Sungai Tun, dan sebagainya. Saya kira mudah-mudahan 2027 apa namanya? Tol sudah sampai Tasik atau Ciamis minimal, Bos. Ya, saya minta mengajak orang untuk disiplin benar itu susah, dipaksa untuk disiplin. Nah, saya membuat jaga lembur, ada jaga sabta pesona. Nah, tinggal bagaimana kita mendorong agar mereka berjalan baik. Kan sudah bagus tuh, kaki lima di sini. Jangan di tengah-tengah juga banyak kaki lima. Jadi kaki lima kan itu terdaftar. Ada apa? Ada kartu yang saya tanda tangan saya sendiri itu di sini. Nah, saya 2 bulan ini saya ingin mendong jaga lembur di masyarakat ini menjaga pantai Batu Karas nih. Batu Karas kalau besok di Sangiang Kalang dekat PPW itu ada berikoter pelabuhan itu tak jalan. Dan kemarin saya dengan Pak Dedi kita bicara dengan Pak Dedi banyak pengembangan wisata di Jawa Barat khususnya Pangandaran. Nah kita dengan Pak Dedi kemarin wisata ada kali kita akan buat wisata premium. Ada orang pantai yang pas alas. Nah saya juga sedang berkomunikasi dengan pemilik anak. Kan ada Pak Luci dan sebagainya. Nah untuk agar bagaimana tahun ini kan jembatan selama itu 40 miliar tambahnya. Jadi nanti ekspor pantai dari mana Batu Karas dan sebagainya. Ya saya yakin sih ke depan malah akan tinggal semuanya memperhatikan. Saya dulu tidak berhitung dampaknya akan seperti ini. Di triwulan kedua dapat ekonomi pertonjolan ekonomi 8,6 tuh. Yang lain baik kalau ada yang 7 tapi banyak yang 5 tuh. Kita melejit sendirian 8 rumah. Artinya sudah benar ya pembangunan. Ya mendapat usaha ada. Kalau jam berkeluarga. Saya kira kalau itu dilakukan, ya bupati, DPRD, pejabat juga saya akan cerewet. Ya kadang-kadang agak keluar temanya kan. Tahun baru dulu orang dia dorong dan sebagainya. Ya mungkin itu kelebihan saya dan kelemahan saya. Nah, wujud kecintaan Pangandaran ya. Saya hanya tinggal 2 bulan lagi. Tadi saya bersuara, apa saya nanti jadi wakil ketua jaga lembur atau kurangnya Allah. Pelaku wisata ada. Ya itu yang sudah kita. Jadi nanti di hotel misalkan ini 1 minggu tuh tidak usah tiap hari 1 minggu kan. Nah itu yang kita akan saya baru kepikiran 1 bulan yang lalu apa yang bisa kita lakukan setelah pantai tata menjadi indah. Kita punya karakter untuk budaya ya saya kira ini ya dan ini nggak ada loh, ini nggak ada apa seragam ini hanya ada kakek saya Wira Dinata dulu zamannya orang begini. Malah musik itu Pak ya mirip. Iya kan tadi asik kan? Itu ada ronggeng gunung yang tadi yang itu ronggeng gunung namanya. Nah ronggeng amen itu lebih dinamis. Kan enak tuh.
Peringatan dong. Oke. Yang ini pasti kan pedagang akan masuk buat Ya itu yang saya akan jaga itu dijaga. So kita jaga ya. Kan perahu dipaksa pindah kan. Saya ya kalau perahu bisa mau pindah ya saya bawa golok terus apa namanya peruyungan namanya dicaca kan. Ya suara seperti ini kalau nggak bisa. dari namanya apa? Taman Suwarsi. Baik, Arsi itu dari Asik-Asik. Asah-asih. Itu nama ibu saya. Almarhum. Pakai Kenapa? apa? Hah? Suar, siapa Suar? Suar. Su dari Sudan Asik. Itu ibu saya. Jadi saya ingat ibu saya begitu beliau luar biasa menurut saya yang perjuangan saya. Saya suka puasa tuh. Suwarsi. Ya, buka puasa dan sebagainya. Saya ingat Taman Suwarsi. So itu baik. Asik itu semangat. Tadi dari taman itu kan bagus. Oke, makasih. Oke Bu, untuk destinasi ini Bu melihat bagaimana dan ke depan serta untuk penerus. Tentu yang pertama apresiasi, sekarang udah luar biasa ya. Saya lihat pembangunan pesisir pantai nih, pariwisata dari kemarin dari Batubara sampai sekarang hari ini di kampung itu sudah luar biasa. Saya apresiasi sekali. Tentu yang ke depan, yang kemarin kebetulan saya kan udah ketemu Pak Gubernur nih. Dia itu menyarankan bagaimana nih kalau Pangandaran bisa seperti Bali. Ya, jadi beliau ingin kita punya khas. Ya, kita punya khas. Contoh misalkan kita turun nih, kalau dari pesawat turun di bandara tuh, ya, itu udah tercium aromanya Pangandaran. Ya, kan kalau di Bali seperti itu. Nah, kemarin sarannya Pak Gubernur pinginnya seperti itu. Dan saya juga, oke ya, harus memang kita harus punya khas Pangandaran gitu Pak. Dan kemarin juga dia menyarankan kan kalau di Pangandaran bisa tuh rame nih di sini, tapi harus ada kelas premiumnya. Jadi di sana kita nginep tenang, wisatanya juga tenang, tidak terlalu ramai gitu loh. Dan kemarin saya sarankan itu Madasari. Madasari kita bangun kelas premium lah di sana. Dan beliau juga ingin satu daerah yaitu desa wisata lah contohnya. Dan saya menyarankan Cikalong karena selama ini yang saya tahu Cikalong masih kental budayanya. Ya. Sekarang di Cikalong kan masih ada Nampaling banyak lah kalau saya lihat di Cikalong itu masih kental budayanya. Jadi itu kemarin yang saya bicarakan dengan beliau. Tentu sekarang pariwisata di kita sudah luar biasa. Tinggal besok saya melanjutkan yang lebih luar biasa dari ini. Bu, satu hal lagi Bu, kita sudah punya pakaian khas daerah Pangandaran Ya. belum? Sekarang masih pangsi kan. Terus bagaimana ke depan? Nanti kita pikirkan bagaimana kita punya baju khas Pangandaran ya. Biar kita bisa dipakai, misalkan di hari apa harus wajib pakai baju Pangandaran. Itu nanti kita pikirkan ya. Harus ada memang khasnya Pangandaran, bajunya apa gitu ya. Oke. Ada lagi? Peliharaannya dengan Pemeliharaan ini. Kalau dibangun kan mudah katakan. Ya. Berarti untuk Itu pemeliharaan. memang anggarannya itu yang harus lebih banyak ke pemeliharaan kalau menurut saya. Karena kalau membangun itu sekali selesai teman-teman. Tapi kalau pemeliharaan itu harus berlanjut terus menerus. Jadi memang anggaran pemeliharaan itu harusnya lebih besar dari membangun. Karena kalau membangun cepat sekali, tapi pemeliharaan itu harus terus menerus. Untuk kedepannya Bu. Dan tentu saya ke depan bagaimana wisata yang sudah indah ini, sudah bagus ini akan masih tertata dengan rapinya gitu ya, terlihat indahnya. Tentu harus dengan pemeliharaan yang baik. Saya ke depan tentu akan menganggarkan anggaran yang agak lebih untuk pemeliharaan. Karena secantik apapun, sebagus apapun tanpa pemeliharaan yang baik, itu nanti kumuh teman-teman. Ngebangunnya aja, setelah dibangun beberapa bulan kemudian udah kumuh lagi. Jadi tentu ke depan saya akan menganggarkan yang lebih besar justru untuk pemeliharaan. Ya. Oke siap Bu. Terima kasih ya teman-teman ya. Doakan saja semuanya berjalan dengan lancar. Para pejabat pemerintah daerah, DPRD, TNI, dan Polri tampak kompak mengenakan baju pangsi lengkap dengan sarung untuk laki-laki, serta kebaya untuk perempuan. Dalam suasana yang penuh hikmat, sejumlah penari ronggeng gunung memulai tarian mereka.
Kemudian mengundang para pejabat seperti Bupati Jais Wiradinata, istrinya Ida Nurlaila Wiradinata yang juga anggota DPRD RI, Sekda Kustiana, Ketua DPRD Asep Nurdin, Kapolres AKBP Mujianto, dan Dandim 0625. Letkol Ins Indra Mardianto untuk bergabung menari. 2 jenis tarian ronggeng gunung ditampilkan. Acara ini menampilkan 2 jenis tarian ronggeng gunung, yakni ronggeng gunung Buhon dan ronggeng gunung Amen. Penampilan ini juga dihadiri oleh pengurus Dewan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang baru terbentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya lokal. Sekretaris Dewan Kebudayaan Pangandaran, Kirangga, menyampaikan bahwa lembaganya memiliki program untuk memperkuat kelembagaan, termasuk menginventarisasi seni budaya ronggeng gunung di Kabupaten Pangandaran. Di Pangandaran, terdapat banyak ragam tarian ronggeng di daerah pegunungan. Kami akan mensosialisasikannya secara maksimal agar seni ini mengakar di masyarakat, ujar Kirangga. Komponen seni tarian ronggeng gunung. Lebih lanjut, Kirangga menjelaskan bahwa seni tari ronggeng gunung terdiri dari 3 elemen utama. 1. Wirama, yaitu gending atau irama musik pengiring. 2. Wirasa, yakni penjiwaan dan penghayatan dalam tarian. 3. Wiraga, yaitu gerakan tubuh yang khas. Ia juga menambahkan bahwa seni budaya ini sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pangandaran Citra Pitriame dan Inu Darsono untuk membentuk karakter masyarakat melalui seni dan budaya lokal. Harapannya, ronggeng gunung dapat dikenal luas dan menjadi identitas budaya Kabupaten Pangandaran. Tutup Kirangga. Acara ini menjadi langkah penting dalam melestarikan budaya tradisional dan memperkuat karakter serta identitas masyarakat Pangandaran, Jawa Barat. Pangandaran, saya Bro Ibowo, melaporkan untuk channel Bidik.